kita mau beribadah bersama-sama, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hari yang telah Engkau berikan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan, walaupun online tapi kami percaya Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami ketertiban dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kakak mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita mengangkat lagu pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita mau mengangkat lagu ini dari awal. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan.
selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau ngelakuin dari awal ya adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oke adik-adik boleh kembali ke tempat duduk adik-adik. Kita sekarang mau menyembah Tuhan. Adik-adik boleh siapkan hati adik-adik. Jangan ada lagi yang lihat kanan kiri, main handphone, karena kita mau menyembah Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, hanya dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita mau mengangkat lagu ini dari awal adik-adik. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat
Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencanamu untuk memuliakan. Katakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu Tuhan. Bicaralah Tuhan, dan biar kiranya Tuhan firman yang kami dengar Tuhan dapat bertumbuh baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi teladan untuk sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Halia. Amin. Shalom adik-adik. Saat ini kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita akan belajar firman Tuhan terlebih dahulu ya adik-adik. Banyak di sini adik-adik yang rindu untuk memberi dalam rumah Tuhan. Ya, kita akan belajar firman Tuhan. Judul khotbah kajian adalah memberi dengan rela. Katakan memberi dengan rela. Ya, adik-adik, kita akan baca firman Tuhannya di 2 Korintus 9 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah adik-adik, dari ayat firman Tuhan ini kita akan belajar dua hal ya adik-adik. Yang pertama adalah sikap hati kita saat menabur adalah penentu bagi benih yang kita taburkan adik-adik. Nah kita belajar dari janda miskin ini adik-adik. Adik-adik tahu ceritanya ya tentang janda miskin yang memberikan 2 peser. Nah, adik-adik kita belajar bahwa sikap hati janda miskin ini, kita lihat di adik-adik. Dia rela nggak sih adik-adik? Padahal kan yang dia punya tuh hanya itu ya, hanya 2 peser. Tapi kenapa dia mau memberikan untuk Tuhan adik-adik? Karena apa adik-adik? Karena dia mengasihi Tuhan, benar ya adik-adik? Karena dia memberi dengan rela hati, ya, dia nggak sedih hati, nggak dengan paksaan, ya. Justru sikap hatinya yang rela ini
merupakan penentu benih yang ia taburkan. Tuhan berkenan nggak adik-adik? Tentu saja Tuhan berkenan, ya. Tuhan justru bilang justru persembahan janda ini lebih banyak dari yang lainnya, ya. Mungkin yang lainnya memberikan persembahan berkali-kali lipat ya jumlahnya. Tapi kenapa Tuhan lebih berkenan? Karena Tuhan lihat sikap hati dari janda miskin ini. Dia memberikan dengan kerelaan. Baik, kalian motivasi adik-adik ketika adik-adik memberi dalam rumah Tuhan, berilah dengan rela hati adik-adik. Benar ya? Jangan dengan sedih hati, jangan dengan paksaan ya. Dan yang kedua kita akan belajar juga pemberian yang bersukacita harus menjadi gaya hidup kita. Ya, tadi di Alkitab sudah dibilang ya adik-adik, Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Siapa di sini yang mau dikasih oleh Allah, oleh Tuhan kita? Nah, memberi dengan sukacita. Ya, adik-adik, kalian memotivasi adik-adik untuk terlibat ya. Bulan depan gereja kita akan berulang tahun. Yeay, siapa yang bersukacita? Bulan depan kita akan merayakan ulang tahun gereja kita ya. Adik-adik butuh banyak dana dan kalian motivasi adik-adik untuk terlibat ya pada acara Kids Holiday Camp ya, adik-adik dikasih goodie bag, bener ya. Nah, ada tujuannya. Kenapa kakak-kakaknya tuh kasih celengan di goodie bag-nya itu? Tujuannya untuk adik-adik menabung ya selama 1 bulan ini untuk HUT gereja kita adik-adik. Berapa banyak di sini adik-adik yang mau menabung untuk HUT gereja kita ya? Kalian motivasi, aduh kalian tapi aku cuma sedikit. Adik-adik ingat persembahan janda di Sarfa tadi. Ketika adik-adik memberikan dengan rela hati, ya Tuhan berkenan, ya. Adik-adik memberikan dengan sukacita, Tuhan mengasihi adik-adik, ya. Tapi kalau adik-adik juga punyanya banyak, lebih banyak, itu lebih baik lagi. Persembahannya lebih banyak dengan rela hati, wah itu Tuhan sangat disenangkan adik-adik, benar ya. Nah, kalian motivasi adik-adik walaupun libur ya, tapi kalian percaya ketika liburan ini justru adik-adik banyak dapat berkat ya. Adik-adik memberi dengan sukacita ya. Dan kalian mau sebelum kalian tutup, kalian mau kesaksian adik-adik. Banyak di sini adik-adik yang diberkati oleh acara Holiday Kids Camp kita. Nah, adik-adik tahu nggak? Seminggu sebelumnya tuh kita kekurangan dana. Wah, walaupun adik-adik sudah bayar uang pendaftaran ya, tapi ketika kita hitung-hitung lagi pengeluarannya, wah masih banyak nih dana yang dibutuhkan adik-adik. Ketika tahu nih membutuhkan banyak dana, kakak-kakak berdoa adik-adik, minta mujizat Tuhan terjadi supaya Tuhan gerakkan hati jemaat-jemaat untuk memberi. Dan puji Tuhan adik-adik, ketika hari Kamis kakak-kakaknya berdoa bersama ya, kita doa puasa, dan puji Tuhannya adik-adik hari Jumatnya, ya hari Kamis tuh masih defisit, masih kekurangan dana. Tapi Jumatnya puji Tuhan, justru malah kita berlebih. Wah, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, itulah adik-adik ketika kita bersatu hati, ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti jawab doa kita. Amin. Ya, Tuhan juga lihat kerinduan setiap adik-adik. Aduh kalian, aku rindu nih untuk ketemu teman-teman, ya kita ibadah onsite bareng-bareng. Tuhan lihat kerinduan hati adik-adik ya. Tuhan juga lihat adik-adik sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya. Nah, mari adik-adik kalian motivasi, kita juga mengasihi Tuhan lewat apa? Lewat persembahan kita ya. Kalau tadi kita sudah belajar, kita memberikan dengan rela hati, ya, memiliki sikap hati yang rela hati dan juga bersukacita. Oke, berapa banyak yang udah siap untuk memberi? Nah, adik-adik bisa kasih persembahannya via transfer ya ke rekening gereja atau juga bisa titip ke mama papa ya. Oke. Oke, yuk sebelum kita memberi kita mau berdoa.
Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersekutu, kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami dalam firman Tuhan, kalau kami harus memberi dengan rela hati Tuhan. Dan kami juga harus memberi dengan penuh sukacita. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberi dengan rela hati dan dengan penuh sukacita, Tuhan berkenan dengan persembahan kami. Kami percaya Tuhan mengasihi setiap kami, dan kami percaya Tuhan juga akan memberkati setiap kami. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan di rumah Tuhan. Kami juga mau terlibat Tuhan untuk acara ulang tahun gereja kami Tuhan bulan depan. Kau pakai setiap kami Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik ke dalam rumah Tuhan. Kami mempersembahkan Tuhan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik untuk setiap pemberian adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom adik-adik. Apa kabar? Semuanya pasti baik-baik saja ya. Siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yang sudah siap, mari angkat tangannya. Yeay, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami Tuhan hikmat, kemampuan, sehingga kami bisa mengerti apa yang akan Kau ceritakan buat setiap kami. Kami mengucap syukur, Roh Kudus tolong pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar dari sebuah cerita kisah para rasul yang ketiga, dari ayat yang ke-11 sampai 26 tentang bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Trust in God. Sebelumnya, mari kita dengarkan dulu ya audio dari Alkitab kisah para rasul yang ketiga. Adik-adik udah siap? Yuk, mari kita sama-sama dengarkan. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu,
yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Oke, tadi Siri sudah sama-sama mendengarkan ya bagaimana dari firman Tuhannya tentang Petrus berkhotbah di depan serambi Salomo. Dan ada beberapa hal yang kita akan pelajari tentang bagaimana Petrus berkhotbah dan intinya dari apa yang dikhotbahkan oleh Petrus. Yang pertama, kita akan lihat bagaimana yang kita pelajari hari ini ya, tentang bahwa percaya kepada Tuhan. Nah, Kak Mevi mau kasih tahu sama adik-adik, hal yang pertama yang kita pelajari dari ceritanya hari ini bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, maka ada keselamatan yang terjadi. Jadi Petrus pada saat itu berkhotbah, dia berkhotbah kepada orang-orang di sekitar serambi Salomo dan mengatakan bahwa bertobatlah gitu ya, dan bahwa Yesus yang telah kau tuduh dan kemudian disalibkan pada saat itu adalah Tuhan yang benar gitu ya. Tapi pada saat ini bertobatlah hai kalian. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul yang ketiga ayat 19-20 dikatakan seperti ini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi dengan berani Petrus berkhotbah di depan semua banyak orang dan dia menyatakan satu hal. Pada saat kita percaya dalam nama Yesus, maka dikatakan ada yang namanya keselamatan terjadi. Saat kita percaya kepada Tuhan, maka pada saat kita bertobat, Tuhan akan berikan keselamatan kepada kita. Itu hal yang pertama yang kita pelajari dari cerita khotbah Petrus di serambi Salomo. Tapi hal yang kedua adalah saat kita percaya dalam nama Yesus dan ada kepada Tuhan, maka ada kesembuhan yang mengalir. Katakan kesembuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik misalnya sakit, adik-adik butuh yang namanya jawaban, adik-adik butuh yang namanya jalan keluar, percaya sama Tuhan. Ya, berdoa kepada Tuhan. Maka kesembuhan, kelepasan, jawaban itu pasti ada. Dalam Kisah Para Rasul yang ketiga, ayat 15-16 dikatakan, demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membagikan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Wow, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi nama Yesus itu menyembuhkan. Pada saat kita percaya dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan mengalir. Siapa yang di sini percaya? Angkat tangannya. Nah, jadi ayo adik-adik ya. Pada saat kita percaya dalam nama Yesus, kita percaya kepada Tuhan, maka kesembuhan itu mengalir. Tapi hal yang ketiga, saat kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pulihkan hidup kita. Katakan Tuhan pulihkan. Ya, Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Amin. Dan Dia sangat ingin hidup kita itu pulih dari segala apapun. Ya, rasa sakit hati, dari rasa ketakutan, khawatir, ketidaksukacitaan, ya, dia pulihkan hidup kita. Dalam Kisah Para Rasul 3:21 dikatakan seperti ini. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi kita itu pada saat kita percaya kepada Tuhan, maka pemulihan terjadi.
Mungkin papa mamahnya yang mungkin ada yang pernah berantem, atau adik-adik yang mungkin tadinya nggak punya rasa takut, adik-adik yang mungkin tadinya hidupnya suka marah-marah atau mungkin sedih gitu ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan pada saat adik-adik percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pulihkan itu semua. Dan akhirnya apa yang kita dapat? Sukacita, kemudian kita dapat damai sejahtera, kita dapat namanya kelegaan. Tadi kata firman Tuhan kan, ada kelegaan di dalam Tuhan. Nah, jadi adik-adik, yuk kita lakukan satu hal, yaitu percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, hal yang pertama tadi Kak Mevi mau kasih tahu, pada saat kita percaya kepada Tuhan, hal yang pertama ada keselamatan yang terjadi. Yang kedua, ada kesembuhan yang terjadi. Dan yang ketiga, ada pemulihan yang terjadi. Wow, siapa yang ingin ketiga hal itu tersebut ada dalam hidupnya? Satu caranya, percaya kepada Tuhan. Nah, sebagai contohnya, Kak Mevi akan putar sebuah video tentang tentang bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Adik-adik perhatikan ya. No way.
dari cerita tadi tersebut kita bisa lihat ya, bagaimana mungkin pertama-tama pribadi yang tadi ada di dalam cerita tersebut terlambat bangun. Kemudian dia pengen minum kopi, tapi mesin kopinya rusak. Kemudian dia mau melamar pekerjaan di tempat yang seharusnya, tapi karena dia terlambat, dia akhirnya tidak bisa tepat waktu, akhirnya tidak jadi bekerja di perusahaan tersebut. Dompetnya kelupaan lagi tadi. Dan ketika dia lihat tadi bilang, dia tanya sama Tuhan, "Tuhan kok begini sih?" gitu katanya. "Pak, saya kan harusnya bisa dapat pekerjaan yang baik. Saya harusnya tidak terlambat naik bus. Seharusnya saya tadi bangunnya tidak terlambat gitu ya. Seharusnya tadi mesin kopinya tidak rusak." Dia menggerutu sama Tuhan gitu ya. Tapi ternyata Tuhan sedang mengajarkan sesuatu untuk percaya. Katakan percaya sekali lagi kepada Tuhan. Jadi ketika dia balik ke rumah dan dia melihat ada satu buah kejadian, ternyata ketika kalau dia bangunnya lebih cepat, dia perginya lebih cepat, ada satu tindak kriminal yang akhirnya akan menimpa hidupnya. Tapi Tuhan halau, Tuhan bikin itu tidak terjadi. Wow, hebat ya Tuhan ya. Walaupun dia bikin mungkin sesuatu tidak sesuai rencana kita, tapi dia sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kita sesuai dengan rencananya dia. Terus kemudian tadi kalau dia mungkin tidak lupa bawa dompetnya dan akhirnya tidak ketinggalan bus, dia mungkin dia berpikir bahwa dia akan tepat pada waktunya untuk wawancara kerjanya. Wah, tapi ketika dia telepon temennya, apa yang terjadi? Temennya bilang, "Wah, aturan tadi aku nggak bisa juga mengangkat apa namanya memberitahukan kamu bahwa aku tuh ngalamin kerampokan tadi di bus." Wah, kasihan ya untuk adik-adik ya, temennya mengalami kerampokan tapi dia enggak. Teman-teman yang mengalami yang namanya masalah tapi ternyata dia enggak. Kenapa? Karena Tuhan halau kan, karena Tuhan hindarkan lagi. Ya, Tuhan sedang ajarin si pribadi ini untuk percaya sama Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, wah tadi mesin kopinya rusak ya. Nah, ternyata selidik demi selidik, wah kalau misalnya itu dia teruskan mesin kopinya nyala, wah bisa kebakaran tuh satu apartemennya dia, satu flatnya dia. Tapi ternyata tukang listrik datang dan memberikan pembetulan listrik dan akhirnya tidak terjadi apa-apa. Hebat ya, Tuhan bisa hindarkan itu semua. Yang terakhir, tadi kan dia mau pergi untuk wawancara kerja ya, tapi ternyata karena dia terlambat akhirnya tidak bisa diterima di pekerjaan itu, dia malah diterima di perusahaan yang lebih kecil. Dan ketika dia lihat di internet, ternyata perusahaan besar yang tadinya dia mau bekerja di situ akan mengalami kebangkrutan. Wow, luar biasa, Tuhan hindarkan dia lagi, gitu ya. Dan ternyata di perusahaan yang kecil itu dia diterima pekerjaan, yeay. Wow, hebat ya Tuhan ya. Tadi seperti kami bilang, kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Mungkin kita lihat rancangan kita seperti ini nih baik, tapi Tuhan punya rancangan yang lebih baik. Dan itu membuat hidup kita menjadi lebih damai sejahtera. Siapa yang mau percaya sama Tuhan angkat tangan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Kami mengucap syukur karena Engkau baik. Dan kami berdoa Tuhan, setiap kami menjadi anak-anak yang terus percaya kepada rancangan Tuhan, kepada rencana-rencana Tuhan, bahwa itu yang terbaik dalam hidup kami. Walau di depan kami ada masalah, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang berikan jalan keluar buat setiap kami. Berkati setiap adik-adik kami Tuhan yang sudah mendengarkan firman hari ini, dan kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Kita ketemu lagi ya minggu depan. Sampai ketemu. Dadah. Bye-bye. God bless you.